Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, sudah lama tidak berjumpa, jadi hari ini gue bikin video lagi terkait market update IHSG. Kalau misalkan teman-teman tanya kenapa IHSG turun kayak gini, nggak usah panik. Ya kalau menurut gue sih belum saatnya untuk kita panik. Justru ini adalah hal yang bagus dan harus dilakukan oleh IHSG. Oke, sebelum kita lanjut, jadi kalau misalkan kalian ingat, waktu itu ini gue hapus dulu semua. Waktu itu kita ngebahas di beberapa video 3 bulan yang lalu, kita lihat bahwa IHSG itu bikin inverted head and shoulders ya waktu itu. Kalau teman-teman mau lihat replaynya silahkan nonton di 3 video sebelum inilah ya. Ada di situ IHSG bakal koreksi. Apa dia bikin inverted head and shoulders ketika dia nge-break ya. Jadi waktu itu sampai di sinilah kita bikin video ya. Jadi waktu itu kita begini. Nah, waktu di sini kita bikin video IHSG bakal koreksi ya, jadi nggak perlu panik. Nah, akhirnya koreksi. Nah, tapi koreksinya itu harus dan layak dilakukan. Nah, tapi kecuali tanggal 5 Agustus ya. 5 Agustus dibanting begini, ini tanpa prediksi siapapun ahli teknikal nggak akan ada yang tahu kenapa 5 Agustus waktu itu tiba-tiba aja begitu ya. Ya, nggak ada yang bisa tahu tiba-tiba dibanting minus 3,4%. Ya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat inverted head and shoulder, sebetulnya kita ngeliat IHSG ketika dia koreksi gitu dia bakalan rebound ya dengan target 7.700 ya. Oke, 7.700 itu ini targetnya dari inverted head and shoulders. Oke. Tapi ada resistance IHSG yang udah 2 tahun kagak dilewat-lewatin. Dia 12 April 2022, 13 September 2022. Itu resisten 2 kali nggak dilewatin. Hampir dilewatin kemarin ya di 15 Maret. Tapi akhirnya lewat. Ya. Kalau udah akhirnya lewat, ya udah lewat. Ya, jadi tidak ada yang perlu dipanikin sama IHSG. Akhirnya apa? IHSG rebound tuh. IHSG rebound luar biasa. Naik sampai 7.900. Terus pas dari 7.900 dia turun, apakah kita mesti panik? Nggak perlu panik. Kenapa? Karena itu emang udah targetnya dia turun. Teman-teman lihat nih ya. Ini dia dari bottom ke high-nya dia di sini. Dia kan sideways, pullback. Benar gak? Ya pokoknya candle 5 Agustus ini yang bikin jelek lah. Padahal kan cakep banget tuh begini. Kalau dari teori technical analysis, kita ngeliat target kenaikan IHSG dari mana ya? Dari tiang flagnya ini. Kita copy ya. Dari tiangnya kita taruh. Mana targetnya? Tuh, pas banget di 7.900. Benar gak? Copy tiangnya 7.900. Garisin. Nah, ini adalah all time high-nya sih IHSG. Dia koreksi. Boleh gak dia koreksi? Ya sangat teramat boleh. Namanya dia udah mencapai target kenaikannya. Ngaso dia. Harusnya dia ngaso dulu. Gitu. Nah, yang penting adalah ngasonya wajar gak? Ya gak? Ngasonya wajar gak? Kita lihat pakai Fibonacci. Coba kita ambil dari bottom ini ke high all time high IHSG. Dia turun 0,5 dia rebound. Dia turun lagi 0,38 ya. Ya, dia rebound 0,618 sorry. Ya, di golden ratio Fibonacci dia hari ini hammer. Ya, tinggal tunggu aja dia break apa enggak. Oke. Tinggal tunggu dia rebound, maksudnya rebound atau enggak, bukan breakshot. Dia rebound apa enggak dari Fibo ini. Ya. Jadi untuk IHSG nggak perlu panik. Wajar lah dia udah naik berapa persen nih kita lihat. Naik 12% ya dalam 45 hari. Turun 5% doang. Ya ini adalah hal yang sangat dan harus dilakukan oleh IHSG. Oke. Supaya dia punya ancang-ancang buat ngegas lebih tinggi lagi. Oke. Yang ini penurunannya dia makin lama makin kecil, 3%. Ya, 3%. Jadi 5%.
Ini enak sekali nih. Nah terus kita ngeliat ini tuh kalau misalnya kita ngomong pola VCP ya, VCP dari Mark Minerva ini dia demen begini, dia naik kencang ya kan, turun, makin lama dia naik lagi, dia turun lagi, turunnya lebih kecil dari turun sebelumnya. Wah ini Mark Minerva ini demen. Cuman kita kan nggak bisa trading indeks ya, kita ngeliat indeksnya ini bagus. Nah kalau misalnya kita ngeliat begini ya begini tuh, dia tuh lagi bikin triangle ya, triangle. Kalau kita tarik dari Fibonacci lebih pendeknya lagi dari sini ke top ini, maka dia lagi di golden ratio 38,2. Tapi kalau tadi kita tariknya lebih dari sini, oke, ke highest dia yang di sini, oke, maka dia lagi di 61,8, yang artinya IHSG masih strong uptrend. Oke, IHSG masih strong uptrend kalau dia benar-benar rebound dari sini. Ya tadi hampir breakdown dari triangle, tapi dilawan tuh ya, kelihatannya dilawan. Dan volume selama dia koreksi, volumenya semakin lama semakin kecil ya. Tinggal tunggu nih kapan reboundnya ya, kapan reboundnya tinggal tunggu. Sampai sekarang portfolio Mudah Belajar Investasi masih 75% cash ya, jadi megang barang cuma tinggal 3 saham doang di portfolio, dan itu udah floating profit ya. Satunya BRMS ya, BRMS, terus keduanya Kija, terus ketiganya tuh satu ya. Ini disclaimer on ya, gue nggak minta lu beli karena BRMS udah floating 30-an%. Kalau teman-teman yang ikut di Telegram pasti udah tahu ya, kalau satu dan Kija itu juga sama watchlist kita yang kebeli, dan sampai sekarang dia belum kena stop loss dan juga belum kena taking profit. Jadi ya udah biarin aja. So sementara tinggal 3 doang di portfolio ya. Nah IHSG tinggal rebound ya. Yang penting kalau kita money management udah ada, trading system udah tepat, tinggal tunggu dia rebound saham mana yang kita akan pilih. Nah di sini di tangan gue sekarang tadi udah habis screening sebelum bikin video ini, udah ada beberapa saham yang menarik sekali buat kita incar besok ya, besok dan ke beberapa hari ke depannya. Jadi bukan buat besok doang toh, karena metodenya adalah buy on breakout ya, buy on momentum. Jadi berlaku kalau dia belum breakout ya berlaku aja terus sampai berapa hari ke depan ya. So jadi IHSG kesimpulannya nggak usah panik, justru ini bagus, sangat amat bagus. Dia akan rebound. Mungkin kalau dia rebound sampai ke 7.750 ya, teman-teman boleh dicatat ya, kalau dia rebound kurang lebih di area sini ya, kita tinggal tunggu apakah dia nge-breakout atau enggak. Kalau misalkan dia nggak nge-breakout, kemungkinan besar dia akan turun lagi. Turun sampai mana? Turun sampai 7.650. Nah habis dari situ kita tinggal tunggu apa yang terjadi. Harusnya rebound dan breakout kencang kalau dia rebound. Lagi-lagi kita nggak bisa tebak market, kita yang bisa apa? Kita fokus apa yang bisa kita kontrol. Money management, saham pilihan yang bagus. Oke. Nah kalau dia 7750 ini adalah momentum. Kalau dia breakout good banget, kita udah dari saham-saham incaran. Kalau dia koreksi dulu ya santai aja, slow. Oke. Nah jadi teman-teman, maksud gua tadi apa sih saham-saham incaran ya, seperti yang di sini nih teman-teman ya. Gua udah ada bagi-bagi incaran tuh ya di Telegram. Buat kalian yang belum join, kalian silakanlah join. Di sini tuh ada saham-saham yang kita bisa lihat, misalnya gue fotokan ya kan, untuk tanggal berapa ya, itu di tanggal berapa difotokan ya. Kalian silakan join, linknya di deskripsi. Oke, tapi gue mau bahas, jadi di sini udah ada beberapa belas saham yang akan kita incar. Gue akan bahas sedikit beberapa saham yang kayaknya menarik banget buat dibahas. Oke, yang pertama adalah Bumi. Oke, saham Bumi, kalau kita lihat Bumi ini momentumnya cukup bagus ya. Ini tuh yang gue tadi bilang VCP, tapi dia belum VCP banget lah ya. Dia bilang dia turun gini, dari sini dia turun 17%. Oke ya, dia 17%. Terus dari sini nih, dari top sini dia turun 8%. Jadi makin lama turunnya makin kecil, makin sempit ya. Cuman sayang nih, waktu di tanggal 28 Oktober 9%. Nggak lebih kecil, tadi 8% 9%. Jadi kalau misalkan kita tarik triangle, rada offset dikit ya,
offset dikit. Tapi apakah tetap menarik? Menurut gue sih tetap menarik. Kalau apa? Kalau breakout. Oke. Kalau breakout. Ini ya. Pas banget di sini. Masuk keluar ke screeningnya Mudah Belajar Investasi gak? Keluar. Ya karena ini strong uptrend. Ini sama sih strong uptrend Bumi. Entry-nya kapan? Terserah teman-teman yang mau beli di sini terserah. Ya, pakai metode kalian lah. Kalau mau beli tunggu breakout 156 ya boleh ya. Yang penting ini pola ya bagus. Kalau misalnya kita ngeliat dari teori gini ya, ini kita copy ya. Maka Bumi soon akan mencapai 190. Teman-teman ingat ya, kalau misalnya dia benar breakout, kemungkinan besar 190 itu sangat teramat mungkin. Oke, terserah kalian mau belinya kapan. Kalau gue punya plan 2. Kalau misalkan yang pertama adalah beli di 146. Oke, stop lossnya itu di 137. Oke, jelas ya, ngomong mesti ada stop loss. Nggak ada stop loss berbahaya. Oke, yang pertama, plannya pertama adalah ini. Oke, target jual resisten ini ya, pokoknya kalau enggak deh ya, ini plan pertama adalah begini. Target nggak ada, ketika dia di resisten bisa jadi gue jual setengahnya atau seperempatnya ya, nggak tahu ya. Tapi ini nih plan pertama. Plan kedua apa? Plan kedua adalah tunggu breakout sini 156 dengan target 190. Stop lossnya sama 137. Oke, teman, jarak antara buy dan ke stop loss jadi 12%, kalau tadi 6%. Ya kalian silakan pilih lebih cocok yang mana ya, terserah kalian, yaitu Bumi. Lalu yang menarik buat kita bahas lagi adalah BRMS ya, sama saudaranya ya, sama strong uptrend, keluar dari screening Mudah Belajar Investasi ya, strong uptrend menarik. Tapi plannya BRMS kalau dia breakout dari sini 392, maksudnya lebih besar sama dengan 396, maka baru beli. Oke, kalau breakout baru beli. Stop lossnya di 346. Besar ya, range stop lossnya 13%. Ini untuk BRMS. Nah ini terbukti ada di portfolio ya, karena ada buy dan sell. Oke, nah itu ya. Jadi BRMS ada barang. Jadi buat kalian yang belum punya barang bisa masuk di sini ya, bisa. Tapi resikonya jadi udah lebih besar, 13%. Kalau kita waktu itu masuk BRMS, nih kita lihat ya di Telegram. Coba kita cek ya BRMS. Kita belinya tuh ya 15 Oktober 282. Ini ada nih buktinya, 15 Oktober 282 yang ngelihat 148 orang ya. 282 kita lihat 15 Oktober. Nah di sini ya masuk kita. Coba kita lihat stop 282, stop loss 256. Jadi kita punya plan ini nih, beli 282, stop loss 256, stop loss 9%, resikonya kebeli ya 28. Langsung kebeli tuh ya, tanggal 15 langsung kebeli ya 282. Dia naik set terus sampai 30-an persen, 39%. Oke, nah jadi begitu. Kalau ditanya gue masuknya di berapa, apa gue masuk di 282? Sejujurnya gue nggak masuk di 282, gue masuknya di 290, 292 malah, di 290 deh. Nih karena lihat patokan sini 90, makanya profitnya 30%. Ya, jadi floating profit nih, udah floating profit. Jadi
Kalau gue pribadi sebetulnya nggak urgent banget buat beli BRMS lagi, orang masih ada portfolio. Ya tapi kalau dia breakout dengan volume ya maulah beli, mungkin averaging up sedikit. Ya tapi karena kan sekarang udah no resiko sama sekali, mau dia turun juga gue nggak peduli amat gitu ya. Udah floating profit 30%, dia turun ya untung jual lah, untung 25% misalnya gitu. Ya ini untuk BRMS. Satu lagi saham yang udah gue lepas, ya teman-teman yang masuk Telegram pasti untungnya juga gede, yaitu WiFi. Ya WiFi, kita lihat ya, WiFi, kita cek WiFi. Nah di sini gue ada ngomong ada yang beli WiFi gak? Nah sama tanggal berapa? 27 September. WiFi 280 ya, WiFi 280. 27 September. Ini gue hapus dulu semuanya biar nggak bingung. 27 September. Kita lihat settingannya berapa. 280. 27 September ketemu ya, 280. Stop lossnya berapa? 262. Oke. Nah ya, 27 September kita punya incaran. Stop lossnya 262. Wah ini kan kena stop loss. Mana kena stop loss? Kebeli juga belum, ya kan? That's why kita belinya lebih besar sama dengan ya, nggak beli langsung beli manual. Jadi kita tuh pakai auto order gitu. Kalau lu beli manual pasti lu loss punya di sini karena dia turun-turun. Pokoknya kalau dia belum break 262 makanya jangan beli dulu untuk WiFi. Oke. Itu hasil screening dari Mudah Belajar Investasi ya. Itu udah jelas tuh 262, buktinya tanggal 26 September 280 262 ya. 280, kalau dia belum break 280 jangan beli. Ya ketika dia break apa yang terjadi? Kebeli nih di tanggal 8 Oktober. Biarin 9 Oktober, biarin 10 Oktober. Ya floating loss 1,4%, biarin. 14 Oktober naik 11%. Di sini turun 0,65. Ya geli-geli bos. Ya kemarin udah take profit gua WiFi berapa? 50-an persen. 50-an persen. Tapi take profit semua enggak. Yang di 50% jual setengah barang. Sisanya 45% karena turun terus 2 hari begini. Jadi kan nanti kita update terus stop loss, naikin terus. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk WiFi. Nah sekarang WiFi menarik nih buat kita entry lagi karena dia pullbacknya dengan low volume. Oke, ini pullbacknya low volume nih, menarik ya, low volume. Belinya kapan? Kalau gue plannya adalah tunggu dia higher high dari sini 2 candle 398 402 ya, setup yang lebih besar sama dengan 402. Stop lossnya low dari sini 374. Oke, nah oke begini ya. Jadi kalau dia break dari 402, wah menarik, berpotensi sampai mana? Minimal sampai resistnya dia 7% minimal. Tapi kalau misalkan ternyata market beneran rebound, tadi kayak kita ngeliat IHSG dia beneran rebound, maka WiFi berpotensi untuk tembus ke resisten yang di sini 462 14% atau all time high lagi ya. Tapi ini menarik, ini saham lagi strong uptrend dan lagi ada momentumnya. Kalau dia break 402 ya, jadi metode Mudah Belajar Investasi enggak beli manual langsung beli di sini tok, enggak. Tapi kalau dia ada momentum ya, tiba-tiba besok nih dia naik ya dengan volume hijau gitu ya sampai ke 402, maka ya kita terbeli WiFi gitu ya. Dan seperti itu ya. Jadi ada yang menarik tadi Bumi, BRMS dan WiFi. Satu lagi sebetulnya kemarin keluar dari incaran kita, watchlist kita, WIRG, cuman gak jadi. Kenapa? Nih ini kemarin kita analisanya di, nah kan ini udah bagus ya bikin triangle ya.
malah breakdown terus dia. Breakdown terus, kebantingnya begini lagi. Ya, jadi ya coret dulu lah, WRG coret dulu. Mau beli gak kapan? Kan dia turunnya low volume nih. Ya nanti tunggu jaraknya pendek-pendek lagi kayaknya. Sayang, soalnya ini momentumnya si WRG udah cakep-cakep. Kalau dia break cakep, malah jarum begini. Jadi ya udahlah, enggak dulu. Ya, jadi WRG enggak dulu. Oke, jadi tadi ada Bumi, BRMS dan WiFi. Nah, di sini masih ada banyak banget list, nanti gua akan share ke Telegram. Jadi teman-teman buat yang belum join channel Telegram, silahkan join channel Telegram.